Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Ibu Leonita Siwianti yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kita untuk membahas tentang rancangan sistem MSDM pada perusahaan Ayon. Eh, Tanpa berlama-lama, langsung saja ke penjelasannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Oke, izin melanjutkan. Nah, di sini sebelum masuk ke pembahasan, ada profil perusahaannya, yaitu PT Aon Indonesia merupakan perusahaan retail asal Jepang, bagian dari Aeon Group, salah satu grup retail terbesar di Asia yang didirikan pada tahun 2012 yang bergerak di bidang retail dengan produk meliputi makanan, pakaian, kebutuhan rumah tangga, hingga produk khas Jepang. Nah, di sini ada nama itu PT Aeon Indonesia Divisi Supermarket. Segmen pasarnya itu premium supermarket to middle to upper class. Skala gerainya 13 supermarket aktif di daerah Jabodetabek, Semarang, hingga Surabaya. Nah, jumlah karyawannya itu kurang lebih 6.500 karyawan yang berlokasi kantor pusatnya di BSD City Tangerang. Lalu lini bisnisnya itu meliputi supermarket, department store, health and beauty, food and beverage. Nah, di sini ada tantangan HR yang di industri retail yang terhadap Aeon ini. Yang pertama ada turnover karyawan tinggi. Nah, tingkat turnover di industri retail terus meningkat setiap tahunnya. Data LinkedIn menunjukkan industri retail secara global mengalami turnover sebesar 11,8% pada periode Juli 2021 sampai dengan Juni 2022. Nah, di Indonesia, tingkat pergantian karyawan secara umum tercatat 15,8% pada tahun 2020 dan terus meningkat dengan lonjakan signifikan pada 2023 karena karyawan mencari jaminan yang lebih baik untuk jangka panjang. Nah, dampak turnover tinggi di retail itu mencakup biaya rekrutmen dan pelatihan berulang yang membebani operasional, penurunan kualitas layanan pelanggan akibat karyawan belum berpengalaman, dan juga beban kerja meningkatkan pada karyawan yang tersisa memicu burnout. Nah, yang kedua ada tekanan kerja shift dan peak season. Nah, Aon Indonesia menerapkan sistem kerja shift untuk posisi operasional di gerai yang menuntut kondisi fisik prima dari karyawannya. Tantangannya meningkat drastis saat peak season kayak Lebaran, Harbolnas, dan Nataru karena kebutuhan tenaga kerja menolak dalam waktu singkat, namun pool kandidat siap pakai terbatas. Lalu ada persaingan rekrutmen tenaga kerja. Nah, hasil survei Boston Consulting Group 2023 melaporkan bahwa 34% karyawan Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya aktif mencari pekerjaan baru. Hal ini membuat persaingan merekrut dan mempertahankan karyawan berkualitas eh, semakin ketat, terutama di sektor retail yang beroperasi dengan margin SDM yang tipis. Nah, ada arah strategi seorang HR gitu. Yang pertama, berdasarkan landasan teori utama yang digunakan dalam model Dave Ulrich yang membagi peran HR menjadi 4 dimensi strategis. Yang pertama, strategis strategic partner. Nah, fokus utamanya itu menyelaraskan HR dengan strategi bisnis yang diimplementasikan dengan HR harus terlibat aktif dalam keputusan ekspansi gerai baru. Lalu yang kedua ada change agent. Fokus utamanya yaitu pimpinan transformasi organisasi. Dengan implementasinya, digitalisasi sistem absensi dan penilaian kinerja. Yang ketiga ada employee champion. Fokus utamanya yaitu advokasi kebutuhan karyawan dan implementasinya program kesejahteraan dan penanganan keluhan SIP. Lalu yang terakhir ada administrasi expert. Nah, fokus utamanya itu efisiensi proses HR dengan implementasi otomasi payroll dan rekrutmen digital. Nah, strategi HR sebagai business partner yaitu berfokus pada dua pilar utama. Yang pertama itu
ekspansi gerai dan peningkatan customer experience. Ekspansi gerai itu seperti HR harus mampu melakukan rekrutmen massal secara cepat dan efisien. Lalu customer experience itu HR harus memastikan karyawan terlatih, termotivasi, dan tingkat turnover rendah. Nah, ada pula visi dan misi HR yaitu visi HR menjadi mitra strategis bisnis dalam membangun SDM retail berkelas Asia. Misinya itu menyediakan tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan ekspansi perusahaan, membangun budaya pelayanan pelanggan berkualitas tinggi di seluruh gerai, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang mendorong loyalitas dan pertumbuhan karyawan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada strategi perencanaan SDM. AEON merupakan kebutuhan tenaga kerja menggunakan analisis tren dan rasio kebutuhan SDM. Saat peak season, perusahaan menambah tenaga kerja melalui karyawan kontrak dan part-time. Selain itu, AEON rekrutmen dari luar. Strategi untuk menghadapi peak season saat periode ramai seperti Ramadan, Lebaran, Natal, atau Tahun Baru, promo besar. AEON menerapkan yang pertama rekrutmen karyawan kontrak sementara, yang kedua memanfaatkan tenaga part-time mahasiswa, yang ketiga outsourcing untuk bagian tertentu seperti kebersihan dan keamanan, yang keempat penjadwalan shift yang lebih fleksibel. Tujuannya agar pelayanan tetap optimal meskipun jumlah pelanggan meningkat. Lalu ada make or buy decision dilakukan untuk posisi supervisor, store leader, dan strategi program pelatihan atau coaching, promosi internal, keuntungan karyawan sudah memahami budaya kerja perusahaan. Selanjutnya, buy strategi atau rekrut dari luar dilakukan untuk posisi baru, posisi yang membutuhkan keahlian khusus, dan keuntungannya untuk mendapat ide dan pengalaman baru. Perusahaan strategi AEON mengutamakan promosi internal untuk posisi manajerial, namun tetap membuka rekrutmen eksternal untuk kebutuhan kompetensi tertentu. Selanjutnya, strategi rekrutmen dan seleksi. Yang pertama ada employer branding, yaitu upaya perusahaan membangun citra positif agar menjadi tempat kerja yang diminati calon karyawan. Strategi yang diterapkan AEON, yang pertama menampilkan lingkungan kerja yang nyaman melalui media sosial, yang kedua membagikan cerita sukses karyawan dan berhasil naik jabatan, yang ketiga menunjukkan program pelatihan dan pengembangan karir, yang keempat aktif mengikuti job fair kampus. Untuk manfaatnya, menarik kandidat berkualitas, mengurangi biaya rekrutmen, meningkatkan minat pelamar. Dan juga ada strategi volume hiring. Karena AEON sering membutuhkan banyak karyawan dalam waktu singkat, maka strategi yang digunakan yang pertama ada job fair, yang kedua kampus hiring, yang ketiga rekrutmen online melalui media sosial dan job portal, yang keempat ada walk-in interview, yang terakhir program employee referral. Strategi ini mempercepat proses perekrutan dan menghemat biaya. Lalu ada seleksi berbasis kompetensi atau kompetensi based selection. Metode yang digunakan adalah kompetensi based interview. Tujuannya menilai kemampuan kandidat berdasarkan pengalaman nyata yang pernah dilakukan. Contoh,
Ceritakan pengalaman Anda menghadapi pelanggan yang marah dan bagaimana cara Anda menyelesaikannya. Dari jawaban tersebut, HR dapat menilai kemampuan komunikasi, problem solving, customer service orientation. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan untuk slide ke-6 yaitu ada pelatihan dan pengembangan SDM. Pada tahap ini, Aeon tidak hanya merekrut karyawan, tetapi juga memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan pengembangan SDM. Dilakukan melalui 4 strategi utama, yaitu model 7, 20, 10 onboarding, talent pipeline, dan evaluasi reporting. Yang pertama itu 7, 20, 10. Model 7, 20, 10 merupakan pendekatan pengembangan kompetensi yang menjelaskan bahwa proses belajar tidak hanya berasal dari pelatihan formal, tetapi lebih baik diperoleh melalui pengalaman kerja dan interaksi dengan orang lain. Komposisinya adalah 70% experience atau pengalaman kerja. Sebagian besar pembelajaran diperoleh melalui pekerjaan sehari-hari. Di Ion contohnya melayani pelanggaran secara langsung, menangani komplain pelanggan, mengatur stok barang, menata display produk, pengoperasian mesin kasir, dan menghadapi kondisi pihak. Season seperti hari raya atau akhir tahun. Dari pengalaman tersebut, karyawan belajar menyelesaikan masalah secara nyata. 20% social learning atau mentoring dan coaching. Pembelajaran diperoleh dari orang lain, contohnya supervisor membimbing karyawan baru, senior memberikan contoh pelayanan pelanggan, diskusi antara anggota tim, coaching ketika terjadi kesalahan kerja, sharing best practice antar divisi. Cara ini membantu karyawan berkembang lebih cepat karena memperoleh pengalaman dari rekan kerja. 10% formal training. Pembelajaran dilakukan melalui pelatihan resmi perusahaan, misalnya pelatihan pelanggan, pelatihan pelayanan pelanggan, pelatihan keselamatan kerja, pelatihan penggunaan sistem kasir, pelatihan komunikasi, pelatihan kepemimpinan bagi calon supervisor. Walaupun porsinya hanya 10%, pelatihan formal tetap penting sebagian sebagian besar pengetahuan sebelum diterapkan dalam pekerjaan. Yang kedua itu ada onboarding. Onboarding merupakan proses membantu karyawan baru agar mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja. Tujuannya adalah agar karyawan memahami budaya perusahaan, aturan kerja, standar pelayanan, tugas dan tanggung jawab, serta mampu bekerja dengan percaya diri. Proses onboarding bisa meliputi orientasi perusahaan, pengenalan visi dan misi, pelatihan SOP, pengenalan sistem kerja, pendampingan oleh mentor. Program onboarding yang baik dapat mengurangi tingkat turnover karena karyawan merasa lebih nyaman dan cepat beradaptasi. Yang ketiga yaitu talent pipeline. Talent pipeline adalah proses menyiapkan calon pemimpin dari dalam perusahaan. Ion tidak hanya selalu mencari supervisor dari luar, tetapi mengembangkan karyawan internal yang memiliki potensi. Tahapan meliputi yaitu mengidentifikasi karyawan berprestasi, memberikan pelatihan kepemimpinan, melakukan orientasi pekerjaan, memberikan proyek khusus, melakukan coaching secara berkala. Keuntungan talent pipeline, biaya rekrutmen lebih rendah, promosi lebih cepat, karyawan lebih termotivasi, sesuai jabatan menjadi lebih lebih siap. Yang keempat ada evaluasi Kirkpatrick. Setelah pelatihan dilakukan, perusahaan perlu mengetahui apakah pelatihan tersebut benar-benar berhasil. Ion menggunakan model evaluasi
Patrick yang memiliki 4 tingkat evaluasi. Level 1 regression mengukur kepuasan peserta terhadap pelatihan. Contohnya, materi mudah dipahami, apakah trainer menjelaskan dengan baik. Level 2 yaitu learning mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan, misalnya melalui pretest, protest, simulasi kerja. Yang ketiga yaitu behavior, eh, melihat apakah pelatihan benar-benar diterapkan dalam pekerjaan. Contohnya, apakah pelayanan pelanggan menjadi lebih baik, apakah kesalahan kerja berkurang. Resul mengukur dampak pelatihan terhadap perusahaan. Contohnya, penjualan meningkat, produktivitas naik, komplain pelanggan menurun, turnover karyawan berkurang. Selanjutnya, boleh di next. Yang ketujuh itu ada strategi penilaian kinerja. Eh, Penilaian kerja dilakukan melalui KPI yang mengukur hasil kerja perilaku kerja. Ayon juga menggunakan metode 360 derajat agar penelitian lebih objektif karena melibatkan atasan kerja, rekan kerja, bawahan, dan pelanggan. Setelah karyawan mendapatkan pelatihan perusahaan perlu mengetahui apakah kinerja mereka sudah sesuai dengan target. Karena itu, Ayon menggunakan dengan metode yaitu Key Performance Indicator atau KPI dan penilaian 360 derajat. Yang pertama yaitu Key Performance Indicator atau KPI. KPI adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kerja seorang karyawan. Penilaian dilakukan berdasarkan target yang telah ditetapkan perusahaan. Contohnya KPI ada pada perusahaan retail seperti Aeon, kasir. Yang pertama itu ada kasir, kecepatan melayani pelanggan, ketetapan transaksi, jumlah kesalahan kasir, kepuasan pelanggan. Yang kedua itu pramuniaga atau contohnya penjualan produk, ketersediaan stok, kerapihan display, pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu ada supervisor, pencapaian target, penjualan, produktivitas tim, tingkat efisiensi, turnover karyawan, kepuasan pelanggan. Dengan KPI, penilaian menjadi lebih objektif karena menggunakan angka dan target yang jelas. Yang kedua yaitu penilaian 360 derajat. Selain KPI, Ayon menggunakan juga metode 360 degree feedback. Artinya penilaian tidak hanya berasal dari atasan, tetapi juga dari berbagai produk. Sumber penilaian meliputi atasan, rekan kerja, bawahan, atau pelanggan. Dengan melibatkan banyak pihak, perusahaan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai perilaku dan kompetensi seseorang karyawan. Contohnya 360 derajat, misalnya seorang supervisor. Atasan menilai pencapaian target, rekan kerja menilai kerja sama tim, bawahan menilai kemampuan kepemimpinan, pelanggan menilai kualitas pelayanan. Jika semua hasil tersebut digabungkan, maka penilaian menjadi lebih adil dan objektif. Terus manfaat strategi penilaian kerja bagi perusahaan meningkatkan produktivitas, mengetahui kebutuhan pelatihan, menentukan promosi jabatan, menentukan bonus, meningkatkan kualitas pelayanan. Bagi karyawan, yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan, memperoleh umpan balik, memiliki kesempatan berkembang, yang terakhir adalah termotivasi mencapai target. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kompetensi dan retensi Ayon merupakan memberikan kompetensi berupa gaji, tunjangan, dan bonus berdasarkan kinerja untuk mempertahankan karyawan. Perusahaan menyediakan jalur karir yang jelas, melakukan interview guna mengetahui kebutuhan karyawan untuk memutuskan resign. Strategi ini pengadaan dirancang untuk dengan memadukan kompetensi finansial dan non finansial untuk memotivasi karyawan toko. Satu, kompetensi finansial yaitu jadi pokok dan UMR menyesuaikan upah maksimum berdasarkan wilayah operasional gerai aktif seperti DKI Jakarta,
Kabupaten Tangerang dan Kota Surabaya menggunakan acuan data tunjangan operasional dengan shift malam, uang makan, dan tunjangan hari raya, dan insentif berforma bonus berbasis pencapaian target penjualan toko. Dan yang kedua yaitu kompetensi non-finansial, yang dimana budaya kinerja, lingkungan kinerja aman dan sportif yang berakal dari budaya pelayanan prima. Yang kepastian karir yaitu jalur sukses transparan melalui program talent. Dan ada strategi menekankan turnover yaitu setelah interview melakukan diskusi formal berkala dengan karyawan berkinerja tinggi untuk mendengarkan masukan sebelum membuat resign, dan jalur karir yaitu menjelaskan kepastian promosi. Yang ketiga keputusan regulasi ketenagakerjaan RI yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 pemenuhan hak waktu kerja sistem shift kompetensi yaitu lembur saat periode sibuk dan hak cuti perlindungan hak jaminan sosial yaitu pendapatan seluruh pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan program JKK, JKM, dan JHT dan JP. Next. Roadmap implementasi itu rekrutmen dan onboarding itu pada saat awal fokus perusahaan yang mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan kerja. Yang kedua, pelatihan dan API. Setelah karyawan beradaptasi, perusahaan fokus meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka. Yang ketiga yaitu talent equivalent dan represif. Pada saat tahap ini, perusahaan mulai menyiapkan calon pemimpin dan internal melalui program talent development yang dimana tidak fase yaitu fase jangka pendek yaitu 6 bulan, sistem rekrutmen dan onboarding yaitu penerapan metode rekrutmen massal promo hiring untuk antisipasi. Yang kedua yaitu standarisasi yaitu wawancara berbasis interview. Yang ketiga yaitu eksekusi onboarding terstruktur sejak hari pertama. Yang fase kedua yaitu 6-12 bulan. Sistem penilaian dan pelatihan aktivitas model pembelajaran 70-20 di area operasional toko. Yang kedua yaitu finansial dan penilaian menggunakan indikator kinerja utama KPI, uji coba penilaian kinerja metode 360 derajat, yaitu fase 3 yaitu 1 tahun 1-2 tahun total reward talent, yaitu peninjauan berkala strategi kompetensi total berbasis data industri, dan implementasi jalur sukses kepemimpinan dan evaluasi dampak bisnis pelatihan. Ada KPI kebersihan strategi HR makro yaitu menurunkan tingkat turnover tahunan karyawan operasional retail sebesar 20 dalam 1 tahun dan memenuhi kebutuhan penerapan kerja lokal secara tepat waktu. Target pemenuhan 500 karyawan bergerai baru sebelum operasional toko dimulai. Yang ketiga yaitu resiko implementasi dan mitigasi yaitu resiko potensi kendala adaptasi atau tim toko terhadap perubahan sistem penilaian format 360 derajat.
Terus migrasi itu mengadakan sosialisasi internship, menyediakan panduan penilaian yang objektif, serta memanfaatkan serta pengisian digital. Teman-teman, sebelum ke penutupan, kesimpulannya, strategi SDM Ion dirancang secara terintegrasi mulai dari perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hingga retensi karyawan. Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat mendukung pertumbuhan bisnis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Mungkin seperti itu eh, penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.